Bapak Ibu Saudara, Abang, kita break dulu, kita langsung berikan kesempatan kepada Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi. Dengan bangga dari Papua kami menyapa, selamat pagi Pak Menko. Selamat pagi. Ya, dengan Pak Krisnoba, Kabid Minyak dan Gas Dinas SDM Provinsi Papua, mewakili Plt Gubernur dan PLT Kepala Dinas, kami menyapa dari Papua. Ya, saya bisa mulai ya? Ya, silakan Pak Menteri. Jadi selamat pagi, selamat siang di Papua. Saya minta maaf, saya terlambat harusnya tadi pagi jam 8, tapi karena saya dampingin Presiden meresmikan LRT di Jabodetabek, dan kebetulan LRT ini saya yang nanganin. Jadi tadi pagi saya selama hampir 1,5 jam dengan Presiden untuk resmikan ini. Nah, saya diminta oleh si Paul ya untuk menyajikan hilirisasi sektor minyak dan gas Indonesia. Nah, kalau saya masuk kepada data ini dulu, seiring dengan net zero, peran bahan bakar fosil ini akan semakin menurun ke depan dan semakin dominasi renewable energy. Kemarin hari Minggu sore, itu dari tim dari White House, di bawahnya si Amos, di bawah Helena itu, yang kami karena masalah JETP itu sudah datang ke rumah saya terima sore kemarin jam 5:30, 5:30. Nah, kita diskusi mengenai JETP ini. Nah, bagaimana tadi kita masuk kepada renewable energy, bagaimana tadi fosil energi seperti PLTU itu mulai dipensiunkan gitu. Nah, kalau kita lihat data ini, energi primer yang tadinya didominasi 80% oleh bahan bakar fosil, itu akan turun secara bertahap sampai 55% pada 2050. Tapi sebaliknya renewable energy seperti solar, angin geotermal, dan seterusnya akan meningkat sampai 65% 2050. Nah, ini saya kira saudara di Papua mesti lihat, karena Papua itu kaya dengan renewable energy. Seperti misalnya Membramo, itu bisa potensi sampai 20 gigawatt hydropower. Nah, ini potensi yang perlu kita lihat ke depan dan kita lola dengan baik. Sehingga ini juga akan menekan harga bahan fosil ke depan ini. Saya baru balik dari Afrika, saya 3 kali ke Afrika selama 6 bulan terakhir ini. Saya melihat betapa Afrika itu kayanya tapi tidak di-manage dengan baik. Satu kunci adalah pendidikan memang. Jadi saya ketemu dengan 6 presiden di Afrika, di Kenya, DRC, kemudian Zimbabwe, kemudian Afrika Selatan, Mozambik, dan Tanzania. Nah, itu saya kasih penjelasan ke mereka, dan mereka minta, dan saya berikan presentasi kepada mereka, dan semua presidennya itu sangat mengapresiasi mengenai Indonesia, sehingga mereka kirim tim ke Indonesia, beberapa tim dari negara-negara itu kemari, dan kita langsung membuat kerjasama. Karena lihat modeling yang nanti akan saya sampaikan pada Anda sekalian, di Indonesia sudah jalan. Nah, mereka itu ingin mencontoh. Nah, kalau kita lihat estimasi tren energi global 2019 sampai 2050 seperti slide kiri, fosil fuel itu akan menurun. Dunia memang menargetkan zero emission 2050. Kita masih 2060. Tapi saya pribadi masih yakin kita juga bisa 2050 dengan teknologi dan bantuan. Ya, subjek kepada bagaimana pemerintahan kita ini terus berlanjut ke depan supaya renewable energy ini investasinya besar. Karena JETP itu kemarin kami sampaikan setelah modeling yang kita buat dengan International Energy Association di Paris dan kemudian dengan JETP, itu angka yang kita butuhkan itu 100 sampai 120 miliar dolar untuk bisa mentransformasikan ini semua sampai 2050. Itu angka yang besar. Kalau Anda lihat electricity sekarang share of total final consumption itu akan naik seperti itu, ya. Tapi low carbon hydrogen itu juga Anda bisa lihat naik juga. Net zero tadi sampai 2050 yang biru itu. Ini situasi yang kita hadapin. Nah, harga minyak dan gas bumi telah kembali ke level sebelum perang Rusia dengan
Ukraine. Anda lihat ini tadi data ini, dan kemudian kalau kita lihat per 25 Agustus, harga crude oil itu sudah $84 per barrel, dan juga gas menjadi $2,5 per MMBTU. Nah ini kalau dilihat tren itu sudah demikian. Di Papua gas banyak. Nah kemarin saya tuh di Mozambik, itu kita finalkan, karena Mozambik itu banyak gas. Ya ada sampai yang satu area saja itu sampai 62 TCF. Nah ini saya kira bisa dibuat, dan saya beritahu pada presidennya bahwa ini bisa kita bikin jangan ekspor gas lagi. Itu bisa listrik, bisa amonia, bisa pupuk, bisa macam-macam. Downstream yang akan saya contohkan nanti pada Anda sekalian, bahwa hilirisasi itu sangat penting. Dengan contoh nikel ore saja, dampaknya saya beritahu nih teman-teman di Afrika, Anda bisa lihat dampaknya pada ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terbaik di dunia sekarang, karena baru satu downstreaming industry, yaitu nikel ore, dan itu pun baru 30% sebenarnya. Nah, gross refining margin terus menurun seiring dengan crude oil dan BBM Rusia yang konsisten. Namun petrokimia dan jet fuel diharapkan berkontribusi positif. Kalau Anda lihat slide yang kiri, global composite gross refining margin itu seperti ini, turun. Dan kemudian perubahan global refining yield-nya itu juga kita lihat, yang kanan ini. Itu juga tadi naphtha dan juga kerosin untuk pesawat terbang. Itu nanti akan menaik. Nah, upgrading kilang akan membuat Indonesia lebih kompetitif di Asia Afrika. Kalau kita lihat yang kiri, dampak upgrading kilang Pertamina menurut Nelson Complexity Index itu Indonesia yang sekarang ini, dan kita akan bisa naik ke atas. Tadi malam saya bicara dengan Dirut Pertamina, Ibu Nika, karena bagaimana dia mengupgrade kilang-kilang minyak kita karena udara yang tidak bagus di Jakarta, sehingga sulfur yang ada di minyak kita itu dikurangin, sehingga Euro 3 ya, Euro 4 ya. Kita mobil Euro 4, motor Euro 3. Jadi bensinnya Euro 2. Nah ini yang kita mau, bensin itu supaya naik juga kepada Euro 4. Dan itu semua harus kita lakukan dalam konteks lingkungan tadi. Nah kalau kita lihat strategi hilirisasi minyak, itu ekspansi upgrade kilang, peningkatan kilang, pembangunan kilang baru. Joint venture, pembentukan joint venture dan untuk proyek hilirisasi petrokimia. Nah sinergi BUMN. Saya ingin sampaikan pada Anda, ini ada cuma 32 orang di 35 yang partisipan di sini. Pertamina itu jadi perusahaan yang sekarang menurut saya tuh jadi salah satu, jadi 124 di 500 Global Fortune. Dengan asetnya mereka kira-kira market cap-nya kira-kira ya, itu $92 miliar. Dan tahun lalu mereka untung $5 miliar. Jadi efisiensi dengan digitalisasi sedang berlangsung di Indonesia ini. Yang banyak orang tidak sadar. Dan itu akan mengurangi korupsi. Mengurangi korupsi karena sekarang saya kira pemerintah daerah di Papua dengan e-katalog itu telah melihat bahwa terjadi perubahan-perubahan atau transformasi yang tidak disadari orang, yang diapresiasi banyak negara-negara dunia sekarang ini. Kemudian saya lanjut, pengembangan petrokimia akan mendorong pertumbuhan industri migas di Indonesia. Nah, input petrokimia dipasok dari kilang existing secara terintegrasi. Kita, teman-teman sekalian, selama ini import semua itu petrochemical itu. Padahal kita bisa buat. Misalnya Bintuni, kita hanya ekspor anual ya LNG. Padahal kenapa tidak dibuat di LNG? LNG di Bintuni itu petrochemicalnya bisa keluar LPG, bisa amonia, bisa pupuk, bisa macam-macam lagi turunannya yang Anda bisa lihat di sini nih. Ya. Ini oil and gas refinery. Anda bisa lihat ini semua. Ini nanti saya share kepada teman-teman di sana supaya kita melihat potensi. Jadi kita jangan asik berkelahi. Ini salah menyalahkan, itu sampai Jakarta di Papua juga saya lihat banyak gitu. Apain? Ini yang kita kerjain. Jadi kalau kita fokus mengerjakan ini, itu akan punya nilai tambah, ciptakan lapangan kerja, menciptakan tadi juga pengetahuan, mendidik anak-anak kita muda itu untuk bisa masuk di sini.
Itu yang saya dorong terus, dan ini saya beritahu juga di Afrika. Kemudian tantangan penurunan produksi minyak di Papua untuk memenuhi kebutuhan RU 7 kilang Kasim ini. Tapi menurut saya Papua ini masih kaya sekali. Warim itu kan di potensi dilihat ada 27 billion barrel of crude oil potential. Nah ini bisa juga dilihat, mudah-mudahan nanti bisa terbukti berapa billion barrel, itu juga besar, dan gasnya. Nah ini saya pikir kita tidak mau lagi gas itu kita ekspor. Jadi sudah kami siapkan paparan, kebetulan Presiden minta saya membuat studi dengan tim. Kita akan menyarankan tidak ada lagi ekspor gas. Gas kita akan proses dalam negeri dengan turunannya sehingga punya nilai tambah kepada daerah. Nah, pengembangan hilirisasi minyak ke Papua memaksimalkan potensi kilang Kasim yang sudah berumur 26 tahun. Saya baru tahu juga ini, dan saya nanti akan telepon ya Ibu Nika ini supaya di-upgrade. Sehingga kebutuhan nanti minyak di Papua itu tidak perlu nunggu di Jawa. Jadi kalau ada cuaca yang tidak bagus, tidak bisa. Jadi nanti kalau ada kilang minyak di mana di Papua, dia harus bisa ambil dari sendiri. Dan kemudian tadi gas, Bintuni kan kaya sekali gas. Dan nanti kebutuhan semua petrokemikal justru nanti Papua bisa memberikan ke kiri kanannya. Sehingga dengan demikian kesejahteraan di Papua itu juga lebih banyak. Ini teman-teman Papua yang saya pikir di Universitas Cendrawasih harus melihat. Ini Paul yang lulusan dari ITB, juga harus Anda melihat itu. Jadi coba kita fokus kepada penyelesaian ini. Saya akan bantu kalian. Nah, pengembangan kilang Pertamina meliputi kilang existing, green refinery, kemudian petrokimia, dan termasuk hilirisasi gas Papua. Ini banyak sekali yang kita bisa buat. Dan orang mau investasi karena nilai tambahnya banyak. Seperti Blue Ammonia Bintuni, itu Anda lihat. Ya, metanol Bojonegara misalnya. Ya, ini bisa Anda lihat berapa tambahan-tambahan yang didapat dari situ. Kemudian gas bumi memiliki produk turunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Jadi kalau Anda lihat teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, Anda bisa lihat di natural gas, syngas, metanol, amonia, Anda lihat angka-angkanya ini turunannya. Itu akan membuat kita kaya. Tapi selama ini kita bodoh aja, kita ekspor aja semua itu. Ya, karena negara-negara maju itu tidak akan, ingat ya, saya ingin beritahu sama Anda, tidak ada negara maju yang pengen negara berkembang itu jadi negara maju. Itu aksioma yang pengalaman saya selama 9 tahun di pemerintahan ini melihat itu. Jadi you have to do it by yourself. Jadi untuk bisa Anda lakukan, Anda harus kompak. Tidak aja buang energi untuk berkelahi, ribut sana, ribut sini. Tidak akan ada gunanya itu. Tapi ini Anda lihat, bayangin amonia bisa hidrogen, bisa nitric acid, bisa urea, bisa nitrikuloso, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa buat. Metanol, bisa lagi macam-macam lagi ke bawah ini. Bisa sampai bikin lem, kaca, deterjen, tableware, dan sebagainya. Anda bisa bayangin berapa ratus ini downstreaming yang bisa kita kerjakan. Ya, bisa bikin explosive agent, double base propelan, kita bisa buat dari sini untuk bahan peledak, coating single base propelan, semua. Ini kita nggak pernah buat, sekarang kita paksain. Dan saya akan tunjukkan sama kalian, betapa satu saja yang kita buat hilirisasi, dampaknya pada Indonesia sudah luar biasa. Nah, dari itu semua, saya ingin beritahu Anda semua, to maintain the economic growth in sustainable way, Indonesia has 6 main agendas. Ini yang saya paparin kepada para kepala negara, yang saya ketemukan saya bertemu di mana di Afrika, pada Presiden Ruto di mana di Kenya, kemudian Presiden Felix di Kongo, kemudian Presiden Emerson di mana Mozambik, Zimbabwe, dan Presiden Cyril di Afrika Selatan. Saya jelaskan, sekarang Indonesia itu masuk pada industrialization, downstreaming. Kita nggak mau lagi ekspor raw material. Sekarang terjadi gerakan di Afrika itu tidak mau. Mereka udah pidato itu si Presiden Cyril dari Afrika Selatan, we're not going to export anymore our raw material, we're going to do it finished product in our own country. Jadi sudah selesai kolonial itu. Jadi apa yang kita mandu pada mereka, kita tidak against any countries, tidak. Tapi kita juga punya right untuk bisa kita maju ke depan. Untuk kita bisa maju ke depan, ya kita harus kerja, harus kompak,
Tidak bisa hanya nyari salah orang aja. Cari salah orang, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Saya sampaikan pada Anda, dengan umur saya 76 tahun ini, saya nyampaikan pada Anda, kesaksian saya, tidak ada yang sempurna kita. Semua kita punya kekurangan. Tapi kita marilah tadi berjalan untuk membuat yang lebih bagus Indonesia ke depannya, atau membuat Papua lebih bagus ke depan ini. Digitalisasi, sekarang dengan e-katalog, Anda bisa lihat di Pemda Papua sampai kabupaten, kita promosikan, kerjakan digitalisasi ini, e-katalog, e-procurement ini. Supaya apa? Mengurangi korupsi. Dan korupsi itu kalau Anda lihat sekarang, OTT oleh KPK itu menurun sangat drastis dalam bidang government procurement atau pembelian negara. Pembelian negara itu jumlahnya setahun, pengadaan negara itu kira-kira 115 miliar dolar. Anda bisa bayangkan besarnya itu. Nah sekarang bertahap itu semua kita masukkan ke dalam e-procurement, e-katalog. Ketiga adalah kita membangun connectivity, infrastructure, kemudian ekonomi distribution, dana desa. Yang dana desa ini membangun desa sebenarnya. Dan saya jelaskan di Afrika. Jadi we have like 74,000 over villages around the country Indonesia. Kita berikan rata-rata untuk sekitar 1 miliar rupiah per desa. Itu jalan. Dan uang itu kita harapkan berputar di desa sehingga ekonomi kerakyatan itu bisa jalan. Itu kita lakukan. Tapi itu saya lihat di Papua banyak sekali penyalahgunaan dana itu. Nah ini yang saya kira pemerataan itu jadi kurang. Nah itu kenapa ya pejabat-pejabat kita yang pintar-pintar ini ya pintar juga jadi menyalahgunakan tadi dana-dana tadi. Yang kelima adalah tadi decarbonization. Itu yang saya bilang tadi, renewable energy, bagaimana tadi kita membuat JETP dan seterusnya sehingga kita mensyunkan lebih dini coal fire kita, dan kita membangun tadi geothermal kita membangun tadi solar panel, kita terpaksa solar panel supaya lokal konten kita bangun sekarang polisilikon, dan polisilikon akan dibangun di mana namanya itu karena kita punya tadi silika. Itu semua menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita harus melihat konteks karena ada di universitas, karena saya lihatlah konteks, lihat Papua sekarang, apa sih yang kalian bisa lakukan? Saya akan bantu, kita akan bantu kalian. Dan terakhir pendidikan. Pendidikan menurut saya sangat-sangat penting. Itu yang menjadi kunci sebenarnya. Sehingga sekarang ada fakultas-fakultas meteorologi yang kita tidak punya selama ini. Kita kerjasama dengan Tiongkok. Kita minta mereka memberikan pengajaran, membuat kurikulumnya, training di industri-industri yang ada. Dan sekarang itu berjalan. Nah saya juga mau ini di Papua, di Universitas Cendrawasih. Yang saya sebenarnya pengen sekali ceramah di Universitas Cendrawasih, tapi dulu saya dilarang, dihambat untuk kasih ceramah di sana. Tapi saya pikir ke depan saya pengen ke Anda. Nah sekarang saya ingin beri contoh, tadi saya janji nikel. Next slide. Dulu kita ekspor yang kiri ini, pas ore aja. Itu, jadi dirt, sampah aja kita. Jadi dari sini hanya kita bisa ekstrak sebenarnya 1-2%. Lainnya itu adalah air, tanah, kotoran semua. Itulah bangsa seperti kita. Bangsa Indonesia yang disebut negara berkembang. Sekarang kita udah sampai di sini, iron steel. Ya, dan sudah sampai mulai ke lithium baterai. Ya, itu punya dampak dan mobil kita akan produksi mobil listrik pada 2025 dan lithium baterai tahun 2025. Ini semua sedang berproses sekarang ini jalan. Bukan rencana, sudah jalan construction-nya. Dan itu akan terjadi. Jadi ini menurut saya value added high value added industry based to support increasing rapid digitalization of the economy and the green economic trend. Ini yang sekarang terjadi. Kemudian kalau kalian lihat dampak ini saya jelaskan di teman-teman di Afrika, saya bilang ke presidennya, Mr. President, kalau Anda lihat tahun 2014 kami hanya ekspor $2 billion something. Tapi last year, saya bilang kita ekspor sudah hampir $34 billion. Ini baru iron steel yang kiri ini, bawah ini. Ya, baru kita hanya larang yang biji nikel aja. Sekarang ini kita sampai all the way ke kanan ini, yang bawah ini. Yang bawah ya, dari nikel, kobalt, sulfat, baterai, precursor, katot, ini semua ongoing production sekarang. Ini sedang berjalan. Jadi membuat ekonomi kita itu menjadi tahan. Nah, kita membuat ekosistem. Jadi kita tidak membangun satu industri. Hilirisasi baterai dan kendaraan listrik memerlukan ekosistem industri, next slide, yang terintegrasi agar kompetitif. Ini yang kita buat sekarang. Di Papua sama aja. Ini kita bisa buat.
Ada tadi raw materialnya, refinery materialnya, EV baterai, hydropowernya, geothermal power, dan seterusnya. Ya, karena di Papua juga kaya dengan ini semua, kita bisa buat sama aja. Ini sekarang terjadi di mana? Di Sulawesi, di Halmahera, di WDB itu mana? WDB, Halmahera, WDB. Ada berapa tempat itu semua remote area. Saya yang groundbreaking itu. Kaltara, Kalimantan Utara. Di Kaltara juga kita buat. Kaltara sama, itu daerah jin buang anak, nggak ada apa-apa. Tapi saya pergi sana groundbreaking 5 years ago. Hari ini itu pegawainya ada 55.000 orang. Dan itu mereka punya ekspor billion of dollars. Di Papua bisa, tapi stabilitas mereka butuh. Kalau tidak ada stabilitas, mana ada yang berani datang situ. Jadi yang membuat sakit hati kita sendiri, sebenarnya kita sendiri. Ya, saya ulangi, yang bikin sakit hati kita adalah kita sendiri. Kita asik berpolitik, padahal ini banyak yang akan mesejahterakan rakyat kita sendiri. Kita EV manufacturer di Indonesia, sekarang Wuling, Hyundai, dan segera itu ada lagi pabrik terbesar di dunia akan masuk di sini. Ya, kita berharap tahun ini paling lambat ya akhir tahun ini. Hilirisasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ini Anda lihat ini dampaknya, ini data ini. Nanti saya share kepada kalian semua. Kemudian tingkat kemiskinan area hidup terus menurun di Indonesia dan juga tadi generasi yang sebelah kanan. Nah, teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan saya, semakin banyak negara-negara yang peduli terhadap kelestarian lingkungan sehingga menggalakkan program net zero emission. Ya, hal ini yang menyebabkan beralihnya penggunaan sumber energi dari fosil ke energi baru terbarukan seperti air, geothermal, dan seterusnya. Tadi malam saya bilang sama timnya White House itu, kalian tuh nggak perlu ngajarin kami, saya bilang. You don't need to lecturing us how do we maintain our environment, saya bilang. Karena saya punya tanggung jawab juga pada generasi Indonesia. Cucu saya itu sekolah di Georgetown University di Washington DC. Dia ngingatin saya, dia bilang, Opung, jangan Opung membuat policy against the interest of my generation. Tadi saya bilang kalian itu nggak perlu ngajarin kami soal itu. Dan I make it very clear to them. Nggak ada. Nggak ada yang bisa ngajarin bangsa ini, mendikte bangsa ini maksud saya. Kita harus bangga menjadi satu bangsa yang kompak. Selain itu, dengan perlambatan ekonomi dunia, konsistensi supply global migas termasuk dari Rusia menyebabkan harga migas dunia turun. Dan ini berpengaruh ke gross refining margin dari kilang sehingga investasi di kilang perlu diperhatikan betul agar tetap menguntungkan. Jadi efisiensi di sini kunci. Efisiensi di sini. Nah, Pertamina saya lihat mulai makin bagus itu. Mine ID juga mulai makin baik. Ketiga, salah satu cara meningkatkan keuntungan kilang adalah dengan integrasi kilang dan petrochemical. Jadi kita harus bikin petrochemical itu menghasilkan juga minyak. Sehingga dengan demikian itu efisiensi akan makin terjadi. Kemudian terakhir, Papua memiliki potensi gas terbesar seperti Teluk Bentuni, dapat menjadi hilirisasi amonia, metanol, soda, es, metanol, dan seterusnya. Dan ini saya kira bukan, kalau ada minyak mestinya ada gas. Jadi yang ditemukan, bukan ditemukan di Papua itu, tadi saya sebut, Warem ada minyak 27 billion barrel potensial, pasti ada gas. Nah saya kemarin ke PNG, dan kita membuka kerjasama dengan PNG. PNG tadi wakil Perdana Menterinya John Russo, itu jadi teman baik saya, kami teleponan, dan kita kasih listrik dia di mana? Di Wutung, dari mana perbatasan. Sekarang dia minta kita asistensi mereka, bagaimana supaya mereka tuh bisa seperti Freeport. Saya bilang sama mereka, kalian harus majority. Kami membuat kesalahan, jadi kalian harus belajar dari kesalahan kami. Ingat, saya bilang. Nah, mereka si Russo ini akan datang ke Jakarta dan juga Perdana Menteri PNG akan datang ke Jakarta tanggal berapa tuh? Tanggal 78 akan pidato nanti di Sustainability Forum yang kita buat di Jakarta. Saya nanti ingin dari teman-teman dari mana namanya ini, dari Uncen, nanti saya minta atur nanti Nando untuk kalian nanti ikut hadir di Sustainability Forum. Dan juga mungkin saya pengen ajak kalian waktu saya nanti bikin di Kinshasa, bicara internasional panelnya Pak. Panel bukan
discussion forum discussion itu di Kinshasa karena saya diundang presidennya. Saya ingin dari nanti tolong disiapkan 2 orang, Paul siapa nanti dari Paul dengan siapa untuk nanti ikut saya Kinshasa, atau nanti ikut Sustainability Forum siapa, nanti Rahmat deputi saya akan ngatur. Rahmat ini mukanya ada, lihatin bisa di zoom. Rahmat, ya, biar kelihatan ya. Ini Rahmat, ada si Nando. Rahmat ini dari MIT dan dari Stanford. Nando ini dari ITB dan dari Columbia. Mereka 2 nanti ngatur untuk Anda, dan saya benar-benar pengen pendidikan di Papua itu lebih bagus. Jadi saya kira nanti Rahmat ya, Mat, nanti kamu ngatur yang untuk Sustainability Forum, Nando nanti ngatur yang untuk ke mana, ke Afrika. Itu aja saya, terima kasih. Jam 11, polusi. Ya, saya akan ada rapat nih sekarang lagi mengenai polusi di bawah, udah ditegur sama Pak Rahmat. Terima kasih. Ya. Pak.